Halo Halo Sobat Sobat New People, People, Happy happy Weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Dan kita di program Genius Weekend. Untuk Sobat New People dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan dan selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya nggak kerasa banget kan Fahri, tiba-tiba udah weekend lagi aja ya kan. Seperti biasa nih Sobat New People, kita bakal memberikan 5 informasi menarik untuk Sobat New People di rumah. Jadi stay tune sampai akhir ya. Iya, benar banget. Kita beralih ke informasi pertama Sobat New People, di mana aku ada rekomendasi tempat liburan lagi nih, Ja. Apa lagi nih minggu ini? Pantai Dangas di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang selalu ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan. Nah, pantai ini selalu menjadi alternatif untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang menarik apa Fahri di sana? Ada tiket harga masuknya yang relatif murah aja. Wah, jadi cocok banget nih buat kita yang merasakan akhir bulan kan. Bener Jadi banget. udah tiketnya murah, kita bisa merasakan liburan. Bener Ya, masih banget. penasaran deh seperti apa di Pantai Dangas ya Fahri? Berikut liputannya. Saat akhir pekan, destinasi wisata pantai menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berlibur bersama keluarga. Seperti di Pantai Dangas yang terletak di Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Batam ini. Destinasi yang memiliki bibir pantai berkelok serta berbatuan tersebut selalu ramai dikunjungi warga. Destinasi wisata Pantai Dangas menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkreasi. Cukup membayar tiket masuk Rp15.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati suasana pantai dan berenang bersama anak-anak. Pengelola menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti ayunan, kano, serta perahu karet bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendayung ke tengah pantai. Pengelola juga menyediakan gazebo untuk bersantai bersama keluarga dengan harga sewa Rp150.000. Salah satu pengunjung Lika mengatakan, dirinya sengaja datang ke Pantai Dangas karena dekat dengan tempat tinggalnya. Selain ekonomis, juga dekat dari rumah kan, jadi saya biasa bawa anak-anak datang kemari. Biasanya kalau di sini hari apa ya? Biasanya kalau hari-hari biasa itu kan sepi, jadi kami carinya yang rame-rame. Jadi weekend biasanya kami kesini. Oh, sering ke pantai ya? Bukan sering lagi karena deket kan, juga ekonomis, jadi ya sering nggak sering kesini aja. Bagi Anda yang ingin berlibur akhir pekan, Pantai Dangas dapat menjadi alternatif liburan bersama keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Nah, kita lanjut untuk berita kedua. Jadi ada kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Bertuah Tanjung Pinang Kota berpartisipasi dalam Lorong Bintang Expo 2022. Dia membuka studio anggrek di pameran itu sampai 23 Januari mendatang, Fahri. Iya, kabarnya Pokdarwis Bertuah ini juga menghadirkan 11 jenis tanaman anggrek yang ada di studio anggrek. Yang dipercaya warga Tionghoa dapat menghadirkan kebahagiaan dan juga Keberuntungan jelas. jelas. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Pokdarwis Bertuah Kelurahan Tanjung Pinang Kota berpartisipasi dalam Lorong Bintan Expo 2022 dengan membuka studio anggrek. Pokdarwis Bertuah menghadirkan 11 jenis tanaman anggrek di studio anggrek. Ketua Pokdarwis Bertuah, Seri, mengatakan studio anggrek ini lahir dari kolaborasi bersama komunitas pencinta anggrek Kota Tanjung Pinang. Keikutsertaan Pokdarwis Bertuah dalam Lorong Bintan Expo 2022 yang digelar menjelang Imlek diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terutama penyuka anggrek. Apalagi, menurut Shirley, tanaman anggrek dipercaya warga Tionghoa dapat membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Orang Chinese, kami ada satu simbol keberuntungan untuk anggrek ya. Kalau bagi kami percaya bahwa anggrek itu bisa membuat kita keberuntungan dengan simbolnya ya. Ya, jadi makanya untuk anggrek, walaupun orang pribumi, orang Chinese, mereka yakin dengan Studio anggrek ini menarik minat masyarakat untuk melihat dan menikmati aneka jenis anggrek yang dihadirkan. Bahkan studio ini dikunjungi 300 hingga 400 orang dalam sehari. Pengunjung juga dapat membeli tanaman dengan nama latin Orchidaceae ini dengan harga bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Salah seorang warga Oka mengaku senang dengan hadirnya studio anggrek ini. Ia yang juga pecinta tanaman anggrek dapat melihat langsung berbagai jenis tanaman anggrek dengan berbagai kreasi. Bagus ya, ini kan karena anggrek ini bunga yang agak langka ya. Disediakannya pameran lagi, itu kan jadi
jadi antusias sendiri untuk masyarakat untuk berkunjung melihat beragam jenis anggrek itu sendiri. Kalau abang sendiri apa yang buat abang tertarik untuk datang ke sini nih bang? Saya cuman pengen lihat koleksi anggreknya aja sih. Soalnya kan kalau untuk dicari di tempat-tempat lain kan susah nih anggrek sendiri. Makanya saya datang sini untuk melihat beragam jenis bunga anggrek tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Informasi ketiga datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di mana seorang pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM bernama Erika di Kalimantan Tengah sukses mengembangkan usaha kopi memanfaatkan kopi khas di daerahnya yang disebut dengan kopi Dayak. Iya, jadi pelaku UMKM ini dia menambahkan rempah-rempah vari dalam kopi tersebut. Jadi ada sensasi tersendiri dong kopi tersebut. Unik banget aja ya? Iya, penasaran nggak sih seperti apa? Berikut liputannya. Kopi ditemukan di berbagai daerah di tanah air memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Biji kopi sudah sejak lama dikenal sebagai bahan dasar minuman yang banyak penggemarnya. Begitu pula dengan biji kopi yang ditanam masyarakat transmigrasi di sebuah desa di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah. Erika, seorang pelaku UMKM di ibu kota Kalimantan Tengah, Palangkaraya, memanfaatkan kopi khas ini dengan menambahkan rempah-rempah asli daerah dan menyebutnya dengan istilah kopi Dayak. Di tempat usahanya, wanita yang dibantu 3 karyawan mengelola 2 jenis kopi dan memasarkannya ke berbagai daerah, bahkan di luar Pulau Kalimantan. Kenapa kita bilang ini kopi Dayak? Karena memang khas kita kopinya, rasanya gitu. Karena kita pakai rempah-rempah asli turunan dan nenek moyang kita kan seperti itu, mengelola kopi dia pakai rempah-rempah supaya menciptakan citra rasa yang berbeda dari kopi yang biasa gitu. Ada rasa yang berbeda. Ini kopi yang satunya ini kopi yang udah jatuh, yang diambil yang jatuhnya. Jadi memang beda, rasanya juga beda. Dengan yang ini yang memang ambil dari pohonnya. Pemasarannya kita ada yang langsung kita orderkan ke daerah pulau Jakarta, Sulawesi, Surabaya. Di tempat usahanya, wanita yang dibantu 3 karyawan mengolah 2 jenis kopi dan memasarkannya ke berbagai daerah, bahkan luar Pulau Kalimantan. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini ada insiden kecelakaan maut di Balikpapan terjadi saat truk tronton meluncur dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sejumlah pengendara. Terjadi Jumat kemarin sekitar pukul 6 pagi. Iya, berdasarkan informasi yang diperoleh, 4 orang meninggal dunia, 1 orang dalam keadaan kritis, dan 21 orang lainnya mengalami luka atas insiden tersebut. Seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Inilah detik-detik saat truk tronton meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam sejumlah pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang berhenti di simpang lampu merah Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat tadi, sekitar pukul 6 waktu setempat. Diduga truk tronton alami remblong sehingga tidak bisa dikendalikan. Video amatir warga ini memperlihatkan situasi setelah kecelakaan maut itu terjadi. Polisi dibantu warga berusaha mengevakuasi korban yang terkapar di jalan. Terlihat sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 ringsek parah akibat tabrakan beruntun. Barusan kejadian pagi ini sekitar jam 6 lebih 10. Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim menyebut 4 orang meninggal akibat kecelakaan tersebut. 1 orang dalam keadaan kritis, sementara 21 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban dibawa ke 3 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Kanu Joso, Rumah Sakit Beriman, dan Rumah Sakit Ibnu Sina untuk penanganan medis. Saat ini sopir truk tronton yang belum diketahui identitasnya sudah diamankan pihak kepolisian. Tim UTV mengabarkan. So, Party People, kita beralih ke informasi terakhir di News Weekend edisi kali ini. Jadi, selama sepekan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di 2 lokasi berbeda, yaitu Langkat, Sumatera Utara dan Surabaya, Jawa Timur. Dalam operasi tangkap tangan di Langkat, Sumatera Utara, KPK menangkap Bupati Langkat terbit rencana perangin angin, serta 6 orang lainnya. Ya, yang dimana sementara di Surabaya, Jawa Timur, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta 5 orang lainnya terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut. Ya, bagaimana liputannya? Berikut liputannya.
Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin, serta 5 orang lainnya terjaring OTT KPK pada Selasa malam 18 Januari atas kasus dugaan korupsi pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Langkat tahun anggaran 2020-2022. Meski sempat melarikan diri, lantaran sudah mengetahui akan di OTT KPK, namun pada Rabu sore, TRP menyerahkan diri ke Polres Langkat, Sumatera Utara. TRP dan 4 orang lainnya diamankan KPK dengan barang bukti uang sebesar 786 juta rupiah. Diduga, uang tunai tersebut merupakan bagian kecil dari praktek korupsi pengaturan pelaksanaan proyek di Kabupaten Langkat. Diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat. Dalam melakukan pengaturan ini, Saudara TRP memerintahkan Saudara SJ selaku PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Saudara ISK sebagai representasi dari Saudara TRP dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket-paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Saat ini TRP dan 4 tersangka lainnya ditahan selama 20 hari, terhitung 19 Januari hingga 7 Februari. Sementara itu, KPK juga menggelar operasi tangkap di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 19 Januari. KPK menangkap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan, serta kuasa hukum PT Soyugiri Prima Medica SGP Hendro Kasiono terkait dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. KPK juga menyita barang bukti uang senilai 140 juta rupiah yang merupakan tanda jadi awal terkait permohonan pembubaran PT SGP. KPK menahan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat serta 2 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama terhitung 20 Januari hingga 8 Februari. Keterangan yang telah dikumpulkan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Magelang. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, HK. Sebagai penerima, HD. Dan IIA. Apakah Pengadilan Kota Medan tidak pernah menjadikan apapun yang menggosok? Pengadilan Kota Medan adalah aparat penegak hukum. Sementara itu terkait kasus ini, Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Itong Isnaini Hidayat dan Panitera Pengganti Hamdan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Uninews Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Uninews Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, tetap jaga kesehatan untuk Sobat Cu People dimanapun kalian berada. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, sampai jumpa. Bye!